Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukaromah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pendidikan. Nah, berhubung di sini saya minta izin kepada dosen pengaku yaitu Ibu Rita. Di sini saya sedikit mempresentasikan materi yang telah saya buat, yaitu tentang teori pendidikan dan pilar-pilar pendidikan. Kita sebagai calon guru ataupun calon didik, ya pendidik, kita itu harus mengetahui apa itu teori pendidikan dan apa itu pilar-pilar pendidikan. Mengapa? Karena kita itu pendidik harus bisa memotivasi anak, harus bisa membuat anak menjadi lebih baik. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan tentang pertama, yaitu teori-teori pendidikan terlebih dahulu. Nah, dalam teori pendidikan ini perlu kita ketahui di situ ada 4. Yang pertama ada teori behavioristik. Yang kedua itu ada teori kognitif, yang ketiga itu ada teori humanistik, dan yang terakhir itu ada teori konstruktivisme. Nah, yang pertama apa sih itu teori behavioristik? Nah, teori behavioristik itu adalah sebuah perubahan seorang anak dengan pengalamannya tersendiri. Nah, jadi kita sepinter-pinternya kita harus bisa membuat anak-anak itu berpengalaman. Contoh, kita ingin anak kita itu lebih mandiri. Nah, lebih mandiri berarti kita harus bisa membuktikan pengalaman ke mereka ini bagi teori behavioristik. Contohnya gini, misalkan anak itu pernah terjatuh. Nah, makanya anak itu akan berusaha untuk belajar lebih hati-hati karena dia takut untuk terjatuh kembali. Nah, itu yang namanya pengalaman. Jadi dia tidak mau merasakan apa yang telah terjadi kembali. Itu teori behavioristik. Dan untuk yang kedua yaitu teori kognitif. Apa teori kognitif? Teori kognitif itu adalah suatu perubahan anak ketika dia mendapatkan motivasi. Jadi kita sebagai guru juga jangan pernah lupa untuk memotivasi seorang anak, karena motivasi itu sangatlah penting. Banyak anak-anak di sekitaran kita ketika di sekolah itu banyak banget anak yang butuh support seorang gurunya. Banyak banget seorang anak itu yang memerlukan gurunya, bahkan anak pun sering maunya dipuji-puji sama gurunya. Contoh kecil aja, anak itu berkata sama kita, "Ibu, aku dapat nilai 80 misalkan." Nah, anak seperti itu ingin dipuji sama kita. Setidaknya kita sebagai guru kita harus jawab, "Masya Allah, bagus sekali, nah ayo tingkatkan belajar kalian." Nah, itulah anak zaman sekarang itu pengennya dipuji-puji gitu. Makanya begitupun dengan anak yang lemah. Anak yang lemah itu jangan kita downkan. Justru kita sebagai guru kita harus bisa untuk fleksibel kepada semua anak murid. Jangan cuma ini pintar, ini tidak. Kita sebagai guru kita condong ke anak yang bisa, terus tidak bisa begitu. Karena mereka pun sama-sama anak kita. Tugas kita agar mereka itu bisa paham apa yang kita jelaskan. Maka kita harus deketin dengan anak yang kurang memahami tersebut. Ada apa? Kenapa bisa kurang paham? Coba terangkan ke ibu biar ibu bisa jelaskan ulang. Nah, kita itu harus bersikap seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada teori humanistik. Apa sih teori humanistik itu? Teori humanistik itu adalah teori di mana anak-anak itu bakal berubah ketika melihat teman-teman di sekitarnya ataupun lingkungannya. Makanya kita sebagai guru itu menjadi contoh berat untuk anak-anak. Kenapa? Dalam berpakaian, dalam ucapan, dalam berakhlak, itu kita sebagai guru itu menjadi contoh besar banget untuk anak-anak. Karena anak-anak itu banyak banget yang mereka itu melihat lingkungannya. Oh, orang gurunya aja begini, gurunya aja memakai baju ini. Nah, itu kan bisa jadi contoh untuk anak-anak. Maka dari itu kita sebagai guru harus bisa untuk memberikan contoh yang terbaik gitu. Karena anak-anak itu pasti yang namanya lingkungan, baik dari temennya, baik dari gurunya, baik dari siapapun itu pasti banget
itu mencontohkan. Makanya kayak di situ kita sebagai guru harus bisa mencontohkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, untuk teori yang keempat itu ada teori konstruktivisme. Apa sih itu teori konstruktivisme itu? Nah, di mana itu adalah anak yang bisa berubah dengan pengetahuan. Nah, maka seorang anak itu beda-beda. Ada yang dia berubah karena pengalaman, ada yang dia berubah karena lingkungan, ada yang dia berubah itu karena motivasi, dan ada juga yang karena pengetahuan. Oh, dia sering membaca buku, oh dia sering ini, dia sering nonton, dia sering ini, sehingga dia pengetahuannya luas dan dia akhirnya bisa berubah. Contoh, dia menonton film ini, dia tahu materi-materi yang dalam film itu, dia akan mencontoh. Makanya dari itu kita sebisa mungkin untuk memberikan baik itu film ataupun bacaan buku itu yang ketika itu membuat anak-anak itu baik gitu. Jangan sekali-kali kita mengasih tontonan ataupun apa yang di luar pendidikan begitu. Ya, jadi untuk merubah sikap anak yang kita perlu ketahui itu ada 4 jenis. Ya, ada teori humanistik, ada teori kognitif, ada konstruktivisme, dan ada teori humanistik. Jadi kita bisa memakai teori ini terhadap anak-anak yang kita harus memperhatikan dulu anak-anak gimana. Oh, ini lebih cenderung kepada humanistik. Oh, ini lebih cenderung kepada ini. Oh, ini lebih cenderung kepada kognitif. Itu bisa kita baca dari anak-anaknya. Nah, untuk yang kedua yaitu pilar-pilar pendidikan. Apa sih pilar-pilar pendidikan itu? Nah, di sini pilar-pilar pendidikan itu adalah ketika kita mengasih materi kepada anak-anak gitu ya. Nah, di sini ada pilar-pilar pendidikan juga terbagi menjadi 4. Ada learning to do, learning to know, learning to be, and learning together. Nah, yang pertama itu akan saya jelaskan tentang learning to know. Apa sih learning to know? Nah, learning to know itu adalah anak-anak juga dalam menyerap pelajaran apa yang kita sampaikan, mereka itu ada berbeda-beda. Ada yang mereka dengan cara learning to know. Nah, learning to know itu artinya apa? Dia meratapi guru, dia memperhatikan guru, tapi dia tidak paham kalau dia tidak membaca, misalkan. Jadi dia lebih paham kalau dia baca terus materi dari guru, dia lebih paham. Nah, ada learning to do. Apa sih itu learning to do? Nah, learning to do itu adalah masalah. Nah, ini hampir semua sama seperti pilar. Cuman learning to do itu adalah ketika kita itu mereka itu lebih paham kepada praktik. Nah, praktik. Nah, kalau yang pertama itu dengan materi terus, dia bakal paham ketika kita jelaskan tentang materi terus ada yang paham. Tapi ada juga anak yang pahami itu ketika praktek langsung. Nah, learning to do itu dengan praktik ya. Learning to do itu dengan praktik. Nah, ada kan anak yang ketika kita masih materi mereka susah banget bu, tapi ketika kita praktek mereka bisa. Nah, berarti itu mereka dengan cara learning to do. Tapi untuk anak-anak yang ketika materi sudah bisa, berarti itu tentang learning to know. Nah, ada juga learning to be. Apa itu learning to be? Nah, learning to be itu adalah anak-anak itu ada yang dia bisa mencermati gurunya, mencermati materinya itu dengan sendirinya. Jadi mereka itu udah bisa belajar dengan sendirinya. Nah, artinya itu mereka paham kalau mereka untuk sendiri. Jadi mereka cuman mendengarkan guru, melihat buku, mereka udah paham. Tapi ada juga di sini learning together. Ada juga anak-anak yang ketika dia belajar sendiri dia merasa kesulitan. Tapi ketika dia dibikin kelompok ataupun dia itu bekerja sama dengan temannya, dia merasa bisa. Nah, itulah anak-anak. Jadi ketika kita mengajar, usahakan ada 4 ini dengan seimbang. Ada ketika materinya, ada ketika learning to know, ada learning to do, yaitu ada prakteknya, ada materinya. Ya, dan yang kedua itu ada learning to be and learning together. Jadi ada tugas individu dan ada tugas kelompok atau together gitu. Itu
itu adalah materi yang bisa saya sampaikan ya tentang pilar-pilar pendidikan dan tentang teori-teori pendidikan. Ini sangat penting sekali untuk jiwa pendidik sebagai kita, karena kita tidak tahu anak itu bagaimana, anak itu bisa paham dengan materi kita kayak gimana, maka kita harus bisa memperdalam tentang ini. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya dengan materi yang saya bawakan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.